Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita memiliki sebuah persamaan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X per X dikurang 1. Dan kita diminta mencari nilai-nilai X yang mengakibatkan kurva fungsi Y tersebut selalu turun. Dan untuk syarat di mana sebuah fungsi selalu turun adalah Y aksen kurang dari 0. Gitu ya. Maka dari itu kita akan tentukan turunan dari fungsi Y sehingga nanti kita bisa buat menjadi Y aksen kurang dari 0 seperti itu. Nah, karena di sini dia adalah bentuknya fungsi pecahan, maka kita akan menggunakan rumus turunan yaitu di mana Y sama dengan U per V, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba misalkan dulu di mana U-nya adalah X pangkat 2 ditambah 3 sehingga untuk U aksennya menjadi 2X. Lalu untuk persamaan V-nya adalah X dikurang 1. Maka untuk V aksennya menjadi 1. Seperti itu. Barulah kita coba mencari bentuk Y aksennya. Di mana Y aksen gitu ya sama dengan U aksen dikali V. Di mana berarti U aksennya adalah 2X dikali dengan X dikurang 1. Dikurang U dikali V aksen. U-nya adalah X pangkat 2 ditambah 3 dan V aksennya adalah 1, gitu ya, per X min 1 dipangkatkan 2, seperti itu. Nah, sehingga untuk bentuk Y aksennya adalah Y aksen sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 2X dikurang X pangkat 2 dikurang 3 per X min 1 dipangkatkan 2, seperti itu. Sehingga nanti kita menemukan bahwasannya Y aksennya adalah di mana Y aksen sama dengan 2X dikurang X pangkat 2 adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 per X min 1 dipangkatkan 2. Seperti itu ya. Lalu nanti Y aksennya kita masukkan ke dalam syaratnya. Di mana nanti bentuknya menjadi X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 1 dipangkatkan 2 kurang dari 0. Seperti itu ya. Yang mana terbentuk sebuah pertidaksamaan bentuk pecahan gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari nilai-nilai X masing-masing untuk pembilang dan penyebutnya gitu ya. Pertama-tama di sini untuk bagian pembilangnya dulu ya. Di mana di sini untuk pembilang. Pembilangnya itu adalah sebuah persamaan kuadrat yang mana langsung saja kita tuliskan persamaan kuadratnya atau kita tuliskan dulu. Untuk pertidaksamaannya adalah di mana X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 kurang dari 0. Dan kita ubah menjadi sebuah persamaan sehingga kita bisa memfaktorkannya di mana X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Yang mana nanti menjadi faktornya adalah X dikurang 3 dikali dengan X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita menemukan hasil akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Gitu ya. Maka dari itu, nanti dari nilai X sama dengan 3 dan dari nilai X sama dengan min 1, kita akan membuat sebuah garis bilangan yang dimana akan membuat himpunan penyelesaian bagi pembilangnya. Dimana di sini kita akan membuat sebuah garis bilangan ya, yang nanti akan diisi dengan angka-angka 3 dan min 1. Gitu ya. Angka 3 dan min 1 adalah sebuah bulatan kosong. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, tanpa ada tanda sama dengannya, gitu ya. Maka di sini ada min 1 dan 3. Baik, kita tinggal hanya mencari nilai untuk tiap-tiap daerah pada garis bilangan. Kita uji saja satu titik di bagian tengah di antara min 1 dan 3, yaitu titik 0, ya. Kita misalkan saja di mana di sini sama dengan 0, gitu. Nah, kita akan masukkan X sama dengan 0 ke persamaan kuadratnya di sini. Ya, maka menjadi 0 dikurang 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Seperti itu. Ya, karena hasilnya adalah min 3, maka daerah di antara min 1 dan 3 hasilnya adalah negatif. Begitu. Dan untuk daerah sebelah kiri dan sebelah kanan kita akan kembali ke bentuk pemfaktorannya, di mana hasil pemfaktoran persamaan kuadratnya merupakan perpangkatan bilangan ganjil 1 dengan 1. Seperti itu ya. Baik, sehingga untuk daerahnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu dia adalah berlaku selang-seling, di mana menjadi di tengahnya adalah negatif, maka sebelah kanannya adalah positif, dan jika tengahnya adalah negatif, maka sebelah kirinya adalah positif. Seperti itu ya. Maka dari
hasil garis bilangannya kita bisa menemukan daerah penyelesaiannya, yaitu karena dimintanya adalah daerah yang kurang dari 0, maka kita menemukan daerah di bagian tengah, yaitu yang negatif di antara min 1 dan 3. Dimana jika kita tuliskan HP bagian pembilangnya yang kita sebut sebagai HP1 gitu ya, hasilnya adalah di mana X kurang dari 3 dan X lebih dari min 1. Seperti itu ya. Nah, itu untuk daerah himpunan penyelesaian 1, yaitu untuk pembilangnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cari untuk daerah himpunan penyelesaian bagi penyebutnya. Kita akan pindah ke slide yang kedua. Di sini. Gitu ya. Nah, untuk bagian penyebutnya gitu ya, di mana bentuk pertidaksamaannya adalah X dikurang 1 pangkat 2 kurang dari 0. Seperti itu. Nah, sekarang gini, coba kita cek ya. Di mana apakah ada bilangan pangkat 2 yang hasilnya kurang dari 0? Apakah ada? Gitu ya. Nah, tidak ada gitu ya. Kita akan kasih not di sini, not gitu ya. Di mana tidak ada angka ya yang dipangkatkan 2 atau yang dipangkat 2 gitu ya, hasilnya kurang dari 0 gitu ya. Sehingga untuk himpunan penyelesaian bagian penyebutnya merupakan himpunan penyelesaian yang kedua adalah himpunan penyelesaian yang kosong atau himpunan kosong. Seperti itu ya. Karena dia bentuknya adalah X min 1 dipangkatkan 2. Ini untuk semua bilangan X adalah bilangan real gitu ya. Maka selalu hasilnya sama dengan positif. Dan sekali lagi, untuk bilangan positif tidak ada bilangan yang kurang dari 0 gitu ya. Dan positif bukan bilangan kurang dari 0. Sehingga himpunan penyelesaian bagian yang kedua adalah himpunan kosong. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu, dari himpunan penyelesaian 1 dan dari himpunan penyelesaian 2, kita akan buat irisan. Dimana di sini kakak akan gambar ulang gitu ya. Di sini, untuk daerah himpunan penyelesaian yang pertama adalah di antara min 1 dan 3 gitu ya. Dimana daerahnya adalah di tengah-tengah, di sebelah sini gitu ya. Nah, di antara min 1 dan 3 itu dia ada angka-angka 0, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, karena dia bentuknya adalah sebuah bentuk fungsi rasional atau bentuk fungsi pecahan, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 per X min 1. Gitu ya. Yang artinya adalah di sini X tidak boleh sama dengan 1 syaratnya. Gitu ya. Nah, di situ berarti untuk angka 1 yang ada di antara min 1 dengan 3 itu dia tidak termasuk di sini. Kita akan buat dia menjadi tidak ada. Gitu ya. Maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya menjadi yaitu HP X kurang dari 1 dan lebih dari min 1 atau X kurang dari 3 dan lebih dari 1. Seperti itu ya. Yang mana hasil HP tersebut itu ada di option D gitu ya, di sini. Ya, baik. Kalau begitu, sampai sini. Sampai bertemu lagi di soal-soal berikutnya.